Lah makanya. Bentar. Oh, buat polisi nih. Oke, terima kasih. Ini, Pak. Oke. Nah, ini saya juga belum ini ke dapur yang kedua loh ini. Aduh. Oke, dilalah. Ini nunggu Mas Lea lagi, di Mas Lea lagi. Hah? Ayo dan nyanyi kok kuwene. Ora nyangkem kowe iki wis tak ewangi lho. Selak wengi jare. Semoga kita lekas semua. Aduh. Ganteng orang aku. Ini mlebu YouTube lho kowe. Enggak. Aku Arep nyanyi apa arep cerita? Sopo nyanyi batalan. aku wis jane ki nyiapke wis buat karena ini programnya apa jenenge puisi. Wis tak cepake puisi jane. Tapi apa daya? Wis di ngonoke au. Jane ndeladuk bodot ki mau. Aku wis ora duwe kekuatan saiki. Wis bakale mau. Oh iya mau aku wis mendayu-dayu. Ayo gendang kok. Saya Mbak Pin. Assalamualaikum Mbak Pin. Ini kanca. Iya. Adek nyanyi udah ya. Tenan saestu. Aku bingung saiki. Aku nyiapke lagu. Aku kan bilang Mas Bodot. Nong kowe ngiringi aku wae. Yang penting sedih. Lah wong aku ning kene wae. Rupamu sedih ya. Lah iya kuwi lho. Kowe nyat asu. Wis nyanyi yo. Bismillah. Tenan aku. Ini temane apa ramudeng cuma aku ya. Aku nyapke 3 lagu. Album wis ora apa-apa. Ya sing awal sewe lagu lama dari Maaf Ibu. Semoga adek. Mas Ile. Oh ya. 5 tahun.
Saat pikir menjadi buntu, aku bayangi jiwa hampiri sosok tuamu sembunyi. Mohon bekal jalanmu. Datangi kering lamunan, ingatkan beban, terus hadapi. Belum terlalu malam sembunyi. Mohon bekal jalanmu. Oh, ibu, maafkan mohon doamu agar caci maki tak lunturkanku jadi seorang lelaki. Panas matahari membakar emosi, ku sambut dengan teriakan yang ku tahu tak terdengar lagi. Di jalan ini aku cumui bersama gitarku temani hati. Maafkan aku. Agar caci maki tak lunturkanku jadi seorang lelaki. Agar caci maki tak lunturkanku jadi seorang lelaki. Demikian sekarang saya mau mengundang Mas Bodot di sini. Saya katanya tadi saya harus diam, saya ngiringin nasibnya nggak tahu juga. Oke, yang kedua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mas Lela udah datang belum nih? Boga
Kalau udah datang pasti udah asik nih. Oke, yang kedua. Derap langkah kaki hari ini, ikuti setiap nafas memacu. Hanya ada satu yang ku cari, kebenaran di dalam dunia. Entahlah sampai kapan ku temui semua itu. Entahlah kapan ku lepaskan semua lelah, semua beban. Jiwa terasa letih untuk melangkah, mencari sesuatu yang ku damba. Manusia lahir sebagai penguasa. Oh, setiap jengkal tanah dijadikan tempat ambisi. Oh ya, kemanakah nurani, dimanakah kedamaian? Mengapa semakin hilang? Bumi semakin panas, manusia kian buas. Orang jarak semakin meruncing tajam. Oh, mengerikan. Oh, mengerikan. Aksi unjuk rasa dari mereka yang
Siap. Terima kasih Mas Cunong. Ini dia itu apa ya? Seorang balader sejati memang, dan sudah melanglang Indonesia Raya, dan dia salah satu pendiri balada di Solo yang juga apa ya, memberikan warna musik, yang pasti memberikan warna musik di Indonesia ini. Dan pada malam hari ini juga spesial juga sebenarnya, spesial juga karena kita juga kedatangan Bapak Miko yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, dan ini satu yang luar biasa juga karena Bapak Miko adalah, mungkin teman-teman akan tahu juga, dia Bapak Miko ini, iya menyebutnya susah ini sebenarnya. Ini loh, ini tempatnya itu apa ya namanya? Ini tempatnya Bapak Miko itu loh. Ya itu maunya itulah. Dan mungkin teman-teman, ini Bapak Miko berada di sebelah timur kita beri tepuk tangan. Yang malam hari ini juga hadir pada sastra Banjarsari kita yang pertama ini, dan ini sangat spesial sekali karena memang malam hari ini dan rencana untuk 2 bulan ke depan agenda ini akan terus bergulir, yang nantinya akan kita hadirkan beberapa, dan para pencinta sastra, para pencinta puisi saja, terus keguritan macam-macam lah, yang pasti yang berhubungan dengan sastra. Dan berikutnya, sebelum kita menghadirkan Mas Sosiawan lewat, kita akan kedatangan tamu juga dari jauh sekali, yaitu Kota Padang Panjang. Wah ini, aku lain kok ke tiket larang tenan iki. PP loh, tiketku PP loh. Inilah kita sambut Mas Afrizal Harun. Monggo Mas Afrizal. Nanti dompetku orang nek duitnya belas sih, gara-gara nukake tiket iki. Monggo Mas Afrizal. Baik, selamat malam. Salam sastra, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya saya dari Padang Panjang, Sumatera Barat, cabang Pelusungan. Ngapusi. Terima kasih. Di malam hari ini saya ditodong Mas Turah untuk baca puisi. Di era yang salah kaprah, hari ini segala bentuk fitnah, hoax itu merajalela. Sejenak kita tekurkan diri kita agar kita selalu menjaga keindonesiaan kita, menjaga kemanusiaan kita, dan menjaga kewarasan kita. Weska, jiwa di dunia yang hilang jiwa, jiwa sayang, kenangan padamu adalah derita di sisiku. Bayangan yang bikin tinjauan beku,
Angin bangkit ketika senja, ingatkan musim gugur akan tiba. Aku cemas akan kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasanku sendiri. Di batu penghabisan ke WSK, di batas terakhir dari kebanggaan kita, kenanglah sayang dengan mesra. Kau kubayangkan di sisiku ada. Dan jika untung malang menghantarkan aku ke kuburan dangkal, ingatlah sebisamu segala yang baik dan cintaku yang kekal. Poet dari John Convert yang disadur oleh Khairil Anwar menjadi WSK. Baik, untuk puisi kedua yang ditulis oleh Heru Joni Putra, penyair Sumatera Barat, yang tahun kemarin mendapat sastrawan majalah Tempo dengan buku puisi Badrul Mustafa. Bersampan dengan pecahan kapal. Badrul Mustafa memasuki setiap pasar, hondoh poso sendirian dari Senin sampai Minggu. Ia simak lagu penolong teman seiring, tingkah bertingkah si penjual buah bersama penjual pakaian dalam, kutang dan sanak saudaranya. Belilah pak, belilah bu, belilah pak, belilah pak, beli bu, beli pak, ini diskon pak, belilah pak. Belilah di sini, oi sanak saudara, beli pisang, pepaya atau semangka. Tapi bungkusnya, oi sanak saudara, bungkusnya mestilah beli pada kawan sebelah. Dan ia dengar dendang si anak tukang rabab berperihal nasib yang akan datang. Olayo, hujan, kalau basah ya basahkan saja, jangan dipisahkan pula bunga dari tangkainya. Oi Malang, kalau datang ya datanglah saja, jangan disudahkan pula kami 5 bersaudara. Badrul Mustafa memasuki setiap pasar, grebeh-tebeh seorangan dari pagi sampai sore. Ia tidak mencari sepatu kulit buaya, topi Morris, atau baju kemeja dengan kancing terlepas di atasnya, seperti yang dipakai bandar judi pacu kuda. Dan tidak juga mencari gincu merah delima, anting-anting dari tempurung kelapa, atau pengharum dari bunga cirit ayam, seperti yang dipakai biduan bersuami 3. Seorang Badrul Mustafa cuma mencari benang sehelai, tapi meski dapat olehnya benang sehelai yang kata orang bisa dipakai untuk mengikatkan pengana ke badan, atau untuk membawa pulang si adinda yang sudah lama pergi berjalan. Seorang Badrul Mustafa hanya akan pakai itu benang sehelai untuk mengiringi nyonya janda berjoget aduhai sampai malam usai. Buka Siti Jos ya. Terima kasih. Ada. Aku gimana?
Angelmen bosone. Bagi teman-teman yang di bawah pohon, itu pohonnya ada sesuatu loh, pindah aja di sini. Monggo. Mriki kosong, Mbak, Mas. Nggih. Karena pohon biasanya itu dekat dengan sesuatu yang rawan gangguan tangan. Untuk puncaknya kita akan sedikit ngobrol juga dengan salah satu sastrawan yang sudah malang melintang di areal Pantura ya, bener ya. Jalur pantai utara. Yang ini nanti kita akan sedikit ngobrol. Tapi sebelum ngobrol kita akan mendengarkan salah satu puisinya yang akan dibacakan oleh beliau. Mas Rian, monggo kursi-kursinya disiapin dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kita akan ngobrol dengan Mas Lea ini dan Mbak Nisa Anggraini. Nisa siapa dulu? Agrarini. Dan ini juga sangat spesial hari ini. Matur nuwun juga untuk Mas Yani yang sudah memberikan bantuan set dekorasinya dari payung Nasrawa. Tepuk tangan untuk Mas Yani. Ojo kapok loh Mas. Ini kita kemarin ngomong sama Rian ya dadaan. Yang pasti peristiwa ini atau acara hari ini memang baru pertama dan kita rencananya akan kita gulirkan tiap 2 bulanan yang nantinya sebuah agenda rutin dari Rumah Banjarsari yang nantinya akan kita terus bagaimana sastra di Solo ini menjadi sesuatu yang lebih baik dan berkembang. Mungkin itu, dan selanjutnya kita sambut Mas Sosiawan Lea. Cek. Ke depan supaya lebih baik dan berkembang berarti sekarang tidak baik dan tidak berkembang. Ya MC ini kira tau moco koran. Ora tau googling mesti. Baru gitu googling apa peta sastra di Solo itu sudah sampai di mana? Mancing tuh. Pancingannya top. Sastrawan pada Pantura dangdut koplo. Dangdut koplo ini malah wis tekan apa? Asian Game barang ya. Valen apa? Via Valen ya. Sastrawan ini paling pol tekan Gramedia. Ibu dilengkas wis gulung tikar mergo karya-karya sastra masuknya ibu. Tekuk Romo Sindu. Romo Sindu ki Mas Kirun punya puisi-puisi dahsyat, punya karya-karya sastra baik berbahasa Jawa maupun berbahasa Indonesia. Sing siji kuwi soal lelembut, yang satunya soal sing rusuh-rusuh. Oh lah mungkin. Tak kira megerune Indonesia bela-belu. Iki mbok kon ngapa kok? Ya, moco sik. Moco sik. Jadi sastra puisi itu masuknya wilayah karya sastra, teks tulis, kemudian baca puisi, deklamasi, teatrikalisasi puisi,
yang teman-teman lakukan di panggung itu tadi masuk seni peran. Jadi kalau di dalam teori pertunjukan iki jane tinggo S-loro iki. Ki eneng sastra pertunjukan dan ada pertunjukan sastra. Nah, lebih jauh engko nanggapo dhewe. Ya, memancing ya. Saya nggak tahu apakah ini masuk sastra pertunjukan atau pertunjukan sastra. Ini kita lagi siap-siap untuk masuk menjadi barisan, entah barisan A, barisan B, atau barisan C. Tapi alternatifnya cuma ada 3 barisan itu. Saya ada puisi lama, judulnya Kau Menyiapkan Barisan. Kau menyiapkan barisan. Kau menyiapkan barisan di luar rumah. Sementara aku tidur dan bermimpi membangun pagar lidi yang di ujungnya tertancap palawija dan rempah-rempah. Perisai bagi anak istri dari gangguan setan dan hujan kimia, serta serangan babi hutan atau semacam pasukan yang tak jelas kesatuannya di mimpiku. Wes ya. Wah. Tutuki. Etian. Pani piro? Tekan ngentimu. Terus terang aku lan. Tekan bengoke terakhir iki lho mau. Lantas ketika bangun, kau masih saja menyiapkan barisan di luar rumah. Bersama televisi, bersama koran, bersama internet, radio, tanpa surat cinta. Malaikat menggambar bawang putih bersama jin yang memilih lengkuas, babi hutan memuja cabai keriting dan menciptakan tarian telanjang secara massal untuk mengaraknya. Semacam pasukan yang tak jelas kesatuannya menggambar merica di panji mereka sambil menyanyikan Mars PKK. Ada yang membuka paha, ada yang membuka dada hingga payudara, bahkan ada yang berjalan tegap tak sadar tanpa celana. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kau menyiapkan barisan di luar rumah, sementara aku tidur dan bermimpi. Para koran, internet, dan televisi frustasi lantas mengajukan pensiun dini dan membuka les privat untuk pelajaran kimia dan ilmu pasti. Muridnya orang suci. Puisi ini sengaja saya potong-potong. Versi aslinya ada di buku itu. Mantap. Ini tanpa referen mantap. Ini memang hal yang saya jarang loh malah melihat Mas Lea puisi moco langsung ini jarang. Bener. Ya karena emang mungkin dolanku kurang ada ya. Tapi yang sangat menarik sebenarnya begini, apa yang dilakukan Mas Lea ini selalu saya mendengarkan lewat batin terutama. Karena memang meskipun sekarang memang jarak rumah saya dengan Mas Lea itu ya. Bahasamu kira orangnya strabla. Mendengarkan lewat batin.
meskipun rumahnya dekat, tapi memang rasanya jauh tenan. Ini baru berapa bulan yang lalu ketemu dan kemarin ketemu dan akhirnya ya langsung tak todong, wae Mas, aku ini gawe acara. Terus kemudian Mas Lea menyatakan oke dan ya alhamdulillah, karena itu pun sebenarnya kalau kita kasih bocoran tanggal 12 itu ya tanggalnya Mas Lea aja, bukan tanggal saya. Karena memang kita juga harus menyesuaikan banyak hal karena kemarin dan beberapa hal yang memang harus, karena yang kemarin kita tanggal berapa Mbah? Ini akhirnya kita mundur nih sampai dengan tanggal 12 ini. Itu memang karena ternyata memang teman-teman juga banyak aktivitas yang sekiranya memang sulit juga menentukan waktu, dan terutama ya dengan Mas Lea ini bertemu dan bisa ngobrol sedikit dan akhirnya pada malam hari ini bisa datang, dan mungkin ini juga kesempatan yang langka juga bagi saya secara pribadi bisa ketemu langsung dengan Mas Lea gitu. Pada ke Pithecanthropus erectus. Mungkin ini sekarang matur nuwun yang pasti, dan mungkin Mbak Nisa monggo sekaligus, ini kan kemarin Mbak Nisa juga saya minta untuk sedikit membedah tentang bukunya Mas Lea. Nah ini mungkin Mbak Nisa ini punya sesuatu hal yang bisa disampaikan. Monggo Mbak Nisa. Selamat malam semuanya. Halo. Saya ini salah satu korbannya Mas Tura. Pengakuan dosa kabeh. Jujur saya ini tidak punya alat sastra, dan selama ini juga kayaknya belajar sastra juga cuman waktu SMA. Ada pelajaran bahasa Indonesia, itu bikin puisi. Setelah itu ya enggak pernah. Dan saya juga tidak punya kedekatan khusus dengan Pak Lea, yang ternyata saya baru tahu kalau seumuran bapak saya. Walaupun sudah tua tapi masih tetap berproduksi, tetap produktif. Jujur saya tuh agak bingung ketika Mas Tura menodong, suruh membedah, nggak ada latar belakang sastra, suruh membedah, ya bingung. Akhirnya waktu saya mendapatkan buku ini kemarin malam, terus saya baca beberapa, saya tertarik dengan judulnya buku, sekaligus judul puisinya, Wadadida. Saya baca, sebenarnya saya agak gak paham, karena selama ini juga jarang juga baca puisi, jarang mendengarkan puisi. Akhirnya pengalaman itu yang membuat saya kesulitan untuk memahami. Tetapi yang saya tangkap, Wadadida itu menceritakan tentang sosok Rahwana Dasamuka. Jadi, Pak, dalam puisi itu menceritakan bahwa Dasamuka mempunyai cinta yang besar dan tulus kepada Dewi Sinta, yang sebelumnya, jauh sebelumnya dijanjikan untuk Rahwana, tetapi pada akhirnya Sinta menikah dengan Rama Wijaya. Saya teringat dengan salah satu artikel dosen saya. Beliau juga menyoroti tentang Rahwana, yang selama ini kalau saya tahu cerita wayang, terus menonton, Rahwana itu jahat, Rahwana itu buruk.
Tetapi di artikel dosen saya itu mengungkapkan bahwa Rahwana itu mempunyai sisi baik yang banyak juga. Yang antara lain mensejahterakan rakyatnya. Kemudian di negaranya itu tidak pernah ada yang miskin, sengsara, semuanya bahagia, sejahtera. Jadi dibalik keburukan Rahwana, sebenarnya kalau dibilang buruk juga agak gimana ya, karena Rahwana itu mendapatkan hadiah, dijanjikan oleh dewa akan mendapatkan Dewi Sinta, tapi pada akhirnya tidak. Nah, itu yang memicu Rahwana untuk mungkin sedikit berbuat yang kurang diterima orang-orang baik gitu. Dan di puisi Watatita itu Rahwana digambarkan secara baik menurut saya. Pak Lea mendeskripsikan Rahwana yang memang tulus mencintai Sinta. Bahkan Rahwana itu saking menghormati Sinta, tidak berani menyentuh selama Sinta itu istilahnya kalau kita tahu itu diculik ke Alengka. Begitu dulu, Mas Turah. Nggih, matur nuwun Mbak Nisa. Mungkin saya malah kaget juga ya Mbak Nisa ketika maca dengan waktu yang singkat itu langsung mudeng di sini. Itu mungkin pripun Mas Lea, monggo Mas Lea, tentang bukunya ini juga menarik juga ini tentang Rahwana ternyata. Memang Rahwana ini jane kita ya ora jahat ternyata. Mungkin apakah benar seperti itu atau mungkin ini hanya Ya Rahwana iki kan paling ora menabaruk sifatnya Junong. Tabaruk itu mengikuti golek berkahi menabaruk Junong. Jadi Rahwana kuwi sangar kasar gul juga neto sebenarnya. Tapi sebenarnya ini ngomong-ngomong soal, jadi Watatita itu ada dua hal. Watatita sebagai judul buku dan Watatita sebagai judul puisi. Yang diceritakan Mbak Nisa tadi, Watatita judul puisi dan isinya tentang itu, tentang bagaimana perspektif bahwa Rahwana itu sebenarnya menuntut haknya. Jadi Sinta itu kan sebelum akhirnya menitis ke Sinta, Dewi Sopong Kutakono Kirun ya, itu sebenarnya sudah dijanjikan kepada Rahwana dulu, ya kan. Tetapi ternyata Dewa ki curang, kemudian justru dikeke karo Romo. Jadi Rahwana itu menuntut haknya, dan sebagai orang yang menuntut haknya, kesetaraan gender luar biasa, feminisme, penganut feminisme si Rahwana itu sama sekali tidak menyentuh, tidak melukai, di lelo-lelo konjobo. Ini Om Turah nonton Sinta ya wis geser-geser. Ora dikapak-kapak nih bertahun-tahun, dan bukti kesuciannya itu ketika kemudian Sinta berhasil dibebaskan, kemudian diobong ora tedas itu Om Kirun ya. Jadi suci, jek suci. Jadi Rahwana itu ora berangasan, tabakna baru karo Junong, baru karo Lea. Cintanya suci. Rahwana jati. Itu soal puisinya benar. Jadi di puisi itu digambarkan bahwa ya kalau Alengka, kalau Rahwana itu bukan raja yang besar, bukan raja yang digdaya dan lain sebagainya, si Rahwana itu, Alengka pasti bangkrut. Digambarkan di puisi itu nggak ada di Alengka itu model oblangan listrik bergantian, nggak ada yang kelaparan, semua makmur. Bukti dari kemakmuran itu apa? Alengka itu terkenal luar biasa, dan Rahwana itu terkenal luar biasa, lebih terkenal daripada Beatles. Neng Jawa saingannya Gur Nabi Kidir, katakan inti-inti. Tapi intinya memang puisinya itu. Tetapi kalau Watatita sendiri wis ngerti wong-wong pakeliran wayang. Wong Kirun mesti paham. Watatita bondoku ya donyaku. Cek, iki eneng wong super becak ram bayar pecel jek. Rahwana ketika nesu ngomong ngono. Bondoku ya donyaku. Hei. Ketika guyu seneng ya ngomongnya Watatita. Ketika ngalengka kopongan
Watatita mbok opo iki watatita bodohku ya donyaku. Rawana iki menghadapi apapun kata yang muncul watatita. Jadi watatita itu semacam diksi, semacam ungkapan yang maknanya tergantung dari kedalaman emosi masing-masing keadaan. Oh, judul buku itu adalah Watatita. Iki aku sinaune nang nggone dalang. Itu dalang kerusuhan. Jadi aku takon tak goleki nang nggon buku ki ra eneng Watatita. Kuwi nang enenge nang nggon konsep pakeliran Jawa. Nang Ramayana ora eneng, tidak tertuliskan, tidak ditulis oleh Walmiki. Sing nulis supaya dalang-dalang kuwi diomongke. Jadi buku ini merangkum keseluruhan emosi jiwa dari penulisnya, merangkum situasi zaman dengan berbagai tragedi dan histerianya dalam satu rangkaian perspektif Watatita. Jadi meskipun macam-macam temanya, aku sing bedah wedhus ki kere. Kere tenan. Wah konangan iki kok. Walah su. Konangan. Ya coba pancing. Ora, iki menarik kok malah sik ta. Iki karena gini. Aku ya bertanya sebenarnya maksudnya Watatita iki ternyata ya gur kaya ya diksi bawahnya menarik ini. Maksudnya kayak bahasa ungkap yang tidak ada artinya apa gimana tuh? Kalau saya begini loh. Jadi intinya sebenarnya ketika kita masuk zaman global, itu kita harus punya identitas yang jelas, terutama identitas kebudayaan. Om Turah, teman-teman di Solo, terutama teman-teman yang bergerak di wilayah seni kontemporer maupun tradisi, sering keluar negeri. Ketika keluar negeri itu orang melihatnya bukan kamu orang dari negara mana, tapi kamu orang dengan identitas kebudayaan mana. Itulah dulu kenapa ada semacam gojekan, ada semacam pemio. Ketika orang ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia, pada nggak paham. Tapi kalau kamu bilang, kamu dari mana? Dari Bali. Paham. Oh, Bali itu. Ya. Jadi, identitas kultural yang dipentingkan ketika masuk wilayah global. Salah satu latar belakang munculnya buku ini karena kesadaran itu. Bahwa sastra kita, sastra Indonesia itu sudah internasional. Dan untuk masuk ke wilayah itu, taruhan kita apa? Udune kita apa? Ibarat nek kiu-kiu ngono kan udune itu apa nganggo duit apa utangan. Nah, udune kuwi sing penting adalah identitas lokal, kebudayaan lokal. Digowo nang ndi-ndi. Kita kan melihat teman-teman seni pertunjukan di Solo bagaimana Mas Garin memperkenalkan tarian yang basicnya adalah lokal, tetapi kemudian diolah menjadi kontemporer dan itu menginternasional. Kita masih ingat Ila Galigo digarap oleh sutradara dari Amerika. Itu kebudayaan lokal yang luar biasa ditemukan. Secara teks itu sudah menginternasional. Kita ingat karya-karyanya Ronggo Warsito, itu luar biasa. Jadi kadang-kadang karena kita sebagai orang Solo cedak banget, seorang sadar bahwa kui intine kui. Ya. Jadi bener si sapa jenenge Asudipa iki bener mengeksplorasi seni peran lokal. Dinggo ngora arek masuk ning wilayah kontemporer. Ojo ngaku-ngaku kontemporer nek kebudayaan lokal urung paham. Ojo ngaku masuk wilayah global kalau kamu meninggalkan basic kultural lokal. Ora iso. Postmodernisme itu dibangun dengan cara pikir kayak begitu. Jadi sesuatu yang sudah ada, sudah mapan, dikuasai, dihancurkan, dibangun lagi. Sesuatu yang baru, melahirkan sesuatu yang baru. Tapi basicnya enek. Telung SKS iki gitu. Murah banget nek karo awakmu murah. Dus nano. Ya ini juga tentang buku ya, maksudnya karena memang tentang Watatita ya dari kemarin aku ketika nopo buku ki apa to maksudnya dalam artian karena memang Watatita itu saya juga pernah mendengar ketika nonton wayang. Itu tapi memang artinya ki opo itu nggak ada memang atau kain itu hanya bentuk kayak apa yang ngarep apa ya nek wong nyebut ki apa ya jenis apa ya kayak diksi sing sesuatu sing memang
itu tergantung dari rasa kita ya. Iya. Itu akan menyebutkan. Dan di teori sastra itu dimungkinkan ya, di teori sastra dimungkinkan, di teori drama itu ada semacam apa ya, kayak mas acting stilisasi sendiri, apa jenenge, gesture ya, itu masing-masing orang mempunyai otonomi untuk menciptakan. Di sastra sebenarnya juga begitu, yang tadi dilakukan oleh Akbar ya. Kalau di teori pertunjukan sastra itu sudah masuk puisi konkret ya. Di sastra Indonesia dulu ada gejala puisi konkret, misalkan Sutarji Kalsubagri itu punya air top lah, itu menulis puisi luka haha ya. Ketika ditekskan itu hanya luka haha, tafsirannya adalah luka yang luar biasa itu bagi Sutarji itu biasa, kayak aku kue ngono lho Om, keluhan itu biasa. Tenang banget, luka kecil gitu. Tetapi ketika kemudian diwujudkan dalam puisi konkret, Sutarji itu menggantung daging sapi yang berdarah-darah dan ditulisi luka, daging sapi. Almarhum Mas Danarto melakukan itu. Tokoh besar kayak Mas, mulai Sragen ki kleru nek ra ngopeni Mas Danarto itu kleru, Mbak. Terus tenan kok. Malah. Iya, tak klero-kleroke sing ya. Aduh, Mas Danarto itu juga luar biasa. Nenggon puisi konkret dia hanya menggambarkan dol-dol-dol cacai songo. Ya kan? Kemudian pernah menggantung kanvas kosong dengan puisi konkret. Artinya seperti yang dilakukan Akbar tadi, opo maksudnya ini. Tapi itu masuk eksplorasi yang terjadi nenggon sastra di dunia timur, kebudayaan timur. Ya, ini agak penting ini. Jadi posisi sastra di kebudayaan timur dan di kebudayaan barat itu beda. Bedanya adalah teori-teori sastra yang kita kembangkan termasuk neng dunia timur itu adalah teori sastra barat. Di mana budaya teks, budaya tulis itu lebih kuat daripada budaya lisan. Sementara nenggon kebudayaan dunia timur itu lisan lebih kuat daripada teks. Itulah kemudian di seni pertunjukan itu kadang-kadang itu dianggap sastra lisan, itu dianggap sastra pertunjukan. Edan kuwi nenggon teori sastra barat ra neng no. Wong barat do bingung. Saiki ada gejala hal semacam itu mendasari eksplorasi di festival-festival internasional, termasuk festival internasional di Ubud. Itu di Om Tipo, itu digelar tersendiri bagaimana penyair-penyair atau sastrawan atau zaman atau dukun neng Afrika kono yang mereka menguasai mantra-mantra tertentu itu ditampilkan neng kono. Orang go buku, gowone sastra lisan yang kita kenal sebagai sastra lisan itu. Nah, kebalikan di kita, kadang-kadang karena orang pede, sastra lisan itu kemudian ditekskan. Orang muni. Yang namanya metrum yang terjadi nenggon dandang gula, pocong, dan lain sebagainya itu sastrawinya luar biasa, hukumnya luar biasa. Itu sebanding dengan capaian sastrawan-sastrawan klasik Jerman, Goethe, Brecht, ketika nulis-nulis puisi itu ketat banget. Pocong kan guru wilangannya ketat banget, mumet kayak ngono kuwi. Nang sastra barat lain kita itu punya, dan itu kemudian karena strategi kebudayaan nasional begitu Republik berdiri, bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan, bahasa formal itu habis. Modar habis. Kesalahan funding fathers kita adalah soal strategi kebudayaan nasional di wilayah itu ya. Wah, malah tekan titik. Oke, matur nuwun Mas. Mungkin Mbak Nisa ada pertanyaan buat Mas Lea. Sekalian dong, mumpung loh iki. Monggo, mungkin teman-teman ada sesuatu hal yang lain monggo yang bisa kita menambahkan lebih hangat lagi untuk obrolan kali ini. Monggo. Mungkin Mbak Pin, Mas Budi Botot, ada sesuatu hal? Mas Afrizal, Harun? Monggo. Wah, Mas Mus lho. Wah, Mus santai top. Lek Mus kae. Oh, lek Mus kae. Nisa coba. Tanya apa ya? tapi ada pertanyaan. Harus tanya loh, mumpung. Karena saya itu kan nggak terlalu mengikuti
sastra, apalagi puisi, apalagi Pak Lia. Jadi saya mau bertanya tentang sejauh mana kontribusi teman-teman sastra, terutama yang di Solo, untuk yang itu tadi, soal budaya lokal yang kemudian tetap dilestarikan pondasinya. Kalau teman-teman masih ingat Sumpah Pemuda, nanti pulang dibaca atau sekarang googling. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku dan lain sebagainya. Itu dituliskan dalam bentuk apa? Puisi. Proklamasi itu dituliskan dalam bentuk apa? Puisi. Karena menurut penyair balado dari Amerika yang namanya puisi itu memberikan makna sebanyak mungkin dengan kata-kata sesedikit mungkin. Puisi itu menurut Habib Yasin adalah perasan dari kesan-kesan kemudian dipikirkan dan direnungkan. Puisi itu adalah tipografinya bentuknya tertentu. Tidak paragraf, paragraf itu prosa. Sumpah Pemuda kayak dituliskan dalam bentuk tipografi puisi. Ada persajakannya, ada rimanya. Ini peran sastra membebaskan Indonesia sebenarnya. Ketika itu ditelurkan ketika belum terbentuk Indonesia. Jadi masih utopi. Itu kan Sumpah Pemuda tahun 28. Dan yang menuliskan rumusannya itu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu selain seorang politikus, dia juga seorang sastrawan. Itu yang gede sih ya. Jadi peran sastra neng Indonesia apa? Ya membuat Indonesia eneng kuwi mau satu. Ya. Yang kedua, banyak sekali karya-karya sastra yang mengadopsi khasanah kebudayaan lokal dan melakukan nilai-nilai itu secara diaspora, artinya berpindah. Ya. Berpindah karena tidak lagi leluasa menulis dalam bahasa ibu. Nek nulis nganggo basa Jawa ora payu, golek ono ning Gramedia. Eneng ra karya sastra berbahasa Jawa, ra eneng. Ora eneng sing dol. Ning sing berbahasa Indonesia oke. Lah, karena kebutuhan sosialisasi, kebutuhan pemasaran, kebutuhan idealisme yang harus dibaca oleh masyarakat banyak, kemudian karya-karya yang punya sukma lokal, punya roh lokal itu berdiaspora ke dalam bahasa Indonesia. Mbah Kayam nulis Sri Sumarah dan Bawo, ya kan? Nulis novel para priyayi, isinya tentang apa? Kebudayaan Jawa. Tentang kebudayaan Jawa. Soal Dayak, soal Kalimantan ditulis oleh sastrawan Indonesia. Soal Ronggeng Dukuh Parut ditulis oleh Ahmad Tohari. Karena dia nggak lagi mampu ngomong dengan bahasa Jawa, menulis dalam bahasa Jawa. Karena kecelakaan strategi kebudayaan nasional kita. Ya kan? Langit Krisna Haryadi nulis apa? Gajah Mada. Yudi Herwibo, banyak teman-teman itu menulis. Cuma sayangnya ora tau maca. Sorry, iki gojekan ning serius ya. Aku dhewe ora maca nek aku ora nulis. Nek aku ora nulis ora maca. Jadi karena harus nulis, harus eneng sing tak waca. Karena aku kudu ning toilet, aku kudu ning warung. Nek pengen ning toilet rupane ijo, aku ning warung jajan sayuran. Sing guyu sing paham. Ora paham oke. Ya. Jadi sekarang yang terjadi adalah kebudayaan-kebudayaan lokal itu, ya, roh-roh kebudayaan lokal itu berdiaspora ke dalam sastra Indonesia. Tentu saja dalam proses diaspora ini eneng deviasi, eneng yang terbuang, ora nutut Om Tipo, ya kan? Nek nganggo tembang ijek nyandak, tapi begitu nganggo sastra ora nyandak, guru wilangan guru laku diterjemahke luput kabeh. Ya lho. Luput kabeh. Mas Kumambange Sunan Kudus diterjemahke luput kabeh. Ya kan? Luput kabeh. Jadi itu problem besar kebudayaan kita, apalagi sekarang kita masuk. Jadi sudah dua sebenarnya. Dua medan tempur yang nyaris terlewati. 1, 3 malah. Yang pertama dulu ada isu westernisasi, ya kan? Ketika westernisasi kita masuk nenggon zaman politiknya rejim Orde Baru, urung mikir kuwi. Yang terjadi adalah korban-korban pembangunan. Westernisasi diterjemahkan sebagai pembangunan fisik. Itu kita gagal secara kebudayaan. Kemudian rumusan kebudayaan dari zaman Soeharto itu mengatakan nenggon GBHN adalah kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan tradisi. Mimukal. Puncak kebudayaan tradisi ini wong Jawa apa? Kris. Menjadi kebudayaan nasional, itu dari kebudayaan wong Papua.
Jadi kebudayaan wong Batak yo ora iso. Jadi bahkan negara pun gagal merumuskan itu soal westernisasi. Yang kedua, medan tempur yang kedua yang kita luput juga adalah globalisasi. Luput. Sekarang globalisasi rung rampung, awake terjajah tidak terasa, ya kan? Ya ora apa-apa sih Kentucky Fried Chicken dan lain sebagainya ora apa-apa, tapi sekarang sudah mulai muncul soto Sokaraja neng tengah-tengah kutho. Ini sebenarnya perlawanan yang luar biasa. Ya, apa pecel Solo ya kan? Rakitan regane asu larangi rajama. Tetapi itu sebenarnya perlawanan kebudayaan dari wilayah kuliner. Itu merebak kemana-mana menjadi gerilya-gerilya kebudayaan yang tidak dikoordinir oleh negara. Negara mungkin salah. Hati-hati milih pemimpin. Untuk aku ora tau milih. Yang kedua, medan pertempuran yang kita lewatkan globalisasi. Yang ketiga, medan pertempuran yang kita lewatkan dan memberi memberi efek yang sangat besar terhadap anakku iki adalah medan pertempuran IT. Coba nanti dilihat sosmed yang diunggah oleh orang Barat, orang Jepang, dan orang Indonesia. Ditonton wae. Wong Indonesia ki ora eneng kebudayaane ning nggon sosmed ki ora eneng. Diksinya ora eneng, visuale ora eneng. Ya kan? Audio visuale ora eneng, paling isine cuma mendem terus nyanyi. Ya. Jadi ekspresi kebudayaan itu tidak membias sama sekali di medan pertempuran IT, tidak membias sama sekali di medan pertempuran globalisasi, di medan pertempuran westernisasi. Globalisasi, westernisasi hanya ngomong soal ekonomi, orang ngomong soal kebudayaan. Bahkan dengan wilayah kebijakan birokrasi yang namanya otonomi daerah itu gagal karena tidak menyertakan otonomi kebudayaan, sehingga do rebutan laut, do rebutan kali, tidak rebutan sedekah laut, sedekah bumi. Belakangan aja itu dimuncul-munculkan toh. Dulu rebutan klaim-klaiman itu. Bagaimana kearifan lokal itu menjaga alam, itu bagian dari roh kebudayaan lokal. Dan itu gagal digelontorkan, dibarengkan lewat otonomi daerah. Akhirnya yang menggelontor ke otonomi daerah yang menjadi penumpang gelap apa? Mental korupsi. Mental korupsi. Semua kepala daerah, hampir semua kepala daerah kena kasus itu. Malang petang puluh piro kena? Petang puluh siji, tersisa 4. Untung eneng pergantian antar waktu. Sing pergantian antar waktu itu pun tidak apa namanya, tidak bebas juga barangkali karena sistem itu tadi. Jadi posisi itu menjadi penting, ya, memahami kebudayaan lokal sebagai ekspresi kebudayaan yang menjaga kebijakan lokal, yang ikut menjaga negara ini dari wilayah itu menjadi penting. Kemudian itu dilakukan oleh sastra Indonesia secara terbatas dan terseok-seok. Melaku lewat sastra lokal agak susah juga, tapi apapun kudu dilakukan. Mula ketika Om Turah nguntak aku, ya aku tak teko, karena ini penting. Termasuk penting aku tadi rasa-rasa ning kono karo Mas juga mengarahkan iki Om, apa jenenge, eventmu ini sastra sing mau kemana, mau nggak mau memang harus begitu, mengarahkan kemana, menarik, kemudian gagasannya, esensinya itu berangkat dari pemetaan kasus-kasus itu tadi menurut ya. Teman-teman di Solo sastra pawon itu luar biasa seriusnya, luar biasa serius. Cuma memang dari sisi sosialisasi kayaknya kan kaya ora eneng ngono ya, kayak nggak ada ya. Jadi bagaimana itu dunia sendiri ya, maaf memang agak beda dengan pergaulan zaman-zaman kita ya. Dalang ketemu karo pengerawit, ketemu karo teater, ijek ngono ra Om Dipo. Ya kan? Ketemu karo perupa. Iya, sastra itu ketemu karo wong sastra ki menclok ning nggon pedalangan, menclok ning nggon tembang, menclok ning ketoprak, menclok ning nggon drama sebagai teksnya. Ya kan? Nah, ning teori sastra kan sastra itu yang fiktif dan non fiktif kan? Yang fiksi itu termasuk naskah drama. Jadi
Tidak masuk akal, orang teater kok nggak paham sastra, itu nggak masuk akal. Orang tari kok nggak paham sastra, itu nggak masuk akal. Pasti ada yang tercerabut. Orang tari tradisi loh ya. Hampir tidak ada kesenian tari tradisi yang tidak mempunyai real teks sastra lisan. Golek ono nang ndi? Talempong, apa jenenge? Jaipong, apa jenenge? Pendet, apa nang kene apa bedayan, ora ning sing nganggo sastra. Mula ketika IGF kemarin itu sebenarnya ada kaitan antara sastra dan gamelan. Yes. Itu betul. Itu sangat betul. Aduh, ngerokok wis seneng banget ya. Ini juga karena apa ya? Karena waktu kita juga nggak banyak dan aku yo ketok era kuat iki. Wis kok kebak. Tapi lumayan loh 10 SKS. Lah ya. Wis kebak tenan ini karena memang ya susah loh. Iki aduh. Ini mungkin banyak semoga teman-teman juga banyak yang benar-benar mendengarkan ya, makanya saya secara pribadi emang jujur ini kebak banget tadi ya. Nek umpama dibolongi sithik langsung surat. Nggih ngoten lah, maunya yang pasti matur nuwun juga Mas Lea karena memang kondisi waktunya juga kita udah malam. Pasti untuk program sastra di Banjarsari ini nantinya semoga bisa mengarah pada sesuatu yang lebih dalam artian lebih fokus ke tematik atau konsepnya apa yang nanti kedepannya untuk 2 bulan berikutnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada para pengisi, Mbah Pin, matur nuwun jauh-jauh dari Sragen, Mas Budi Bodot, Mas Dipo, terus Mas Afrizal Harun, terus Mas Guntur Tecunang, matur nuwun, terus Mas Akbar Siregar, dan teman-teman ataupun adik-adik kelas akting Rumah Banjarsari dan Teater Mandala juga terima kasih. Dan mungkin malam hari ini kita usai dulu untuk pertemuan sastra di Banjarsari ini. Untuk itu kita tutup dengan one more. Kowe nang karo sedulur lanang kira iso endol. Kita tutup dengan pembacaan puisi dari Mas Lea. Terima kasih. Yang bisa nonton di YouTube aja. Puisi sing rada halus ya, main cinta-cintaan. Makna cinta. Andai semua orang menanam cinta di dadanya. Di dadanya takkan ngalir gemuruh dendam yang melibas segala kebijakan. Tetapi tidak, orang-orang malah saling memangsa dalam kaleng-kaleng sarden, menegak darah sesama dalam botol-botol plastik dan aqua, seperti padang rumput kemarau yang dilahap api, diangini aliran musim panas ini. Agama telah menjadi kayu bakar yang segar ketika Mesias dan Nabi tersembunyi, diringkus, digagang pedang, tombak, dan senapang. Sementara Tuhan terbirit di sela-sela trotoar, miskin dan sia-sia, miskin dan sia-sia. Ilmu ditularkan untuk keunggulan semu, sebagaimana ganas virus flu tanpa tanda, tanpa batas area, menelikung sanak saudara dalam neraca rugi laba dan cinta. Oh, jancok. Asu. Guyu ora apa-apa. Tekan ngendi mau nong? Ora sak pengen jancok. Dan cinta. Wow. Cinta serupa selimut dusta dalam sinetron dan telenovela. Menjelma binatang ganjil yang melata, tanpa akal dan peradaban, tanpa BH, celana dalam dan kaos kutang.
Karena itu Yai, aku cinta kepadamu, agar kata itu tak telanjang meminang maknanya, agar tak ada dendam dan penjajahan, pembakaran dan penjarahan di padang hati kita, di mana bermula segala kurusetra dari zaman ke zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.